Shalom anak-anak ibu, kembali bertemu di materi bab 9, yaitu makna gereja bagiku. Ya, ini materi untuk besok ya, maka ibu berikan sekarang supaya ibu sempat membaca dan menuliskan materinya. Jangan lupa di buku catatan kamu. Ibu harap besok sudah ada catatannya, kecuali yang si pagi mungkin ya, tidak apa-apa. Namun untuk yang siang, mohon ini sudah dicatat. Nah, kembali Ibu ingatkan ini di buku siswa bab 9, makna gereja bagiku, ayat Alkitabnya Lukas 4 ayat 18, Roma 12 ayat 4-5, Kolose 3 ayat 15. Nah, capaian pembelajaran memahami makna kehadiran gereja bagi umat Kristen dan bagi dunia. Tujuan pembelajarannya ada 5. Menjelaskan hakikat gereja, menjabarkan makna kehadiran gereja bagi masyarakat dan umat Kristen, mendiskusikan mengenai peranan gereja masa kini, dan membuat karya yang berkaitan dengan gereja masa kini, serta membentuk sikap yang mendukung pelayanan gereja masa kini. Nah, anak-anak ibu, ini mulai dari dulu ya. Menurut kamu, apa makna gereja bagi dirimu sendiri? Kalau ini kamu sudah tahu, maka jawab yang kedua ini. Bagaimana orang memaknai ibadah khususnya yang terjadi saat ini selama pandemi COVID-19, bahwa kita mengikuti ibadah online. Bagaimana kamu, anak-anak ibu, orang lah khususnya, memaknai ibadah tersebut menurut kamu? Yang pertama, hakikat gereja. Menurut Niprin dan Bolan, di bukunya BPK Gunung Mulia 1999, kata gereja berasal dari bahasa Portugis igreja, dalam bahasa Yunani eklesia, yang dapat ditemui dalam perjanjian baru, artinya jemaat. Eklesia itu artinya orang-orang yang dipanggil keluar sebagai orang merdeka dari dalam dunia dan ditempatkan ke dalam dunia untuk memberitakan kabar baik bagi dunia. Nah, berikut ibu tampilkan gambar, ada 2 gambar. Gereja dikenal sebagai tubuh Kristus juga, di mana Yesus Kristus adalah kepala dari tubuh itu, dan anggota gereja disebut anggota tubuh Kristus. Anak ibu, di sini ada sebuah mobil. Kalau mobil ini rusak, maka perlu diperbaiki. Ya, tentu orangnya akan membawa ke bengkel. Tak mungkin dia membawa ke rumah sakit. Nah, begitu juga orang yang sakit, maka dia akan dibawa ke puskesmas atau rumah sakit, tempat terbaik untuk mencari pertolongan medis. Gereja adalah tempat tujuan manusia ketika mereka membutuhkan perbaikan spiritual. Apa itu spiritual? Kerohanian ya. Mengapa seseorang ingin bergereja? Coba menurut kamu. Besok akan kita bahas di kelas. Yang kedua, apakah gereja itu? Gereja adalah garis kehidupan masyarakat manapun. Gereja juga tempat yang unik yang harus menanamkan perubahan dalam kehidupan masyarakat. Jadi apa yang kita butuhkan? Apa yang dibutuhkan orang dari gereja? Yang ketiga, memenuhi kebutuhan spiritual. Ya, orang perlu memenuhi kebutuhan spiritual, emosional, dan fisik mereka. Timotius 3:1 tertulis, tetapi ketahuilah ini, bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang berbahaya. Semakin banyak anak tumbuh saat ini dalam keluarga yang hancur. Kenapa? Ya, karena perkembangan teknologi saat ini. Pengangguran juga meningkat, orang Kristen semakin tenggelam dalam kehidupan hedonisme, atau disebut dengan generasi konsumtif, yang ini tidak pernah terjadi sebelumnya.
Gereja harus menyadari permasalahan ini melalui tindakan nyata. Setiap gereja dapat menyediakan pelayanan yang efektif dan menjangkau berbagai lapisan umat, bahkan lapisan masyarakat. One Stop Super Center. Ya, kita sudah menyaksikan di berbagai kota di Indonesia ada mall-mall besar dan fungsinya one stop supermarket di mana orang bisa membeli berbagai macam barang. Bahkan di tempat yang sama orang dapat cuci mobil. Jadi di satu tempat mereka bisa melakukan banyak hal. Bayar ini, bayar itu, melakukan ini dan itu. Nah, pelanggan supercenter benar-benar menyukai konsep segalanya di bawah satu atap ini. Jadi dia tidak capek kemana-mana. Di zaman ini, apakah gereja akan berfungsi seperti itu? Ini hanya analogi saja. Bahwa apapun situasinya ada solusi dan nasihat berdasarkan Alkitab untuk setiap masalah. Nah ini tadi seperti yang Ibu sampaikan. Nih di mall orang bisa melakukan banyak hal. Contoh. Nah di sini seorang orang tua hampir mengalami kegagalan untuk mengurus anaknya. Nah disinilah tempatnya seharusnya dalam satu atap itu. Ya, one stop. Ya, tadi kan Ibu sampaikan bahwa one stop super center. Ya, di satu tempat kita punya banyak menyelesaikan masalah. Nah, termasuk gereja dengan berdasarkan firman Tuhan, gereja harus bisa membantu mereka, khususnya orang tua di bidang parenting. Parenting itu apa? Mengasuh anak. Bagian selanjutnya, gereja membawa kabar baik. Yesus memproklamirkan diri sebagai sang penebus yang memberitakan kabar baik bagi manusia dalam situasi dan kondisi hidup mereka, terutama bagi mereka yang menderita dan tertindas. Sang kepala gereja menyatakan hakikat misi gereja itu sendiri. Nah, yang selanjutnya meneguhkan orang percaya dalam zamannya. Ini penting. Ada sebuah buku diterbitkan beberapa tahun yang lalu dengan judul Ulosni, penulisnya David Kinnaman, yang menulis tentang bagaimana gereja-gereja di barat itu telah kehilangan orang-orang muda yang merasa gereja tidak mampu menjawab kebutuhan mereka. Nah, David menuliskan penelitiannya membagi kaum muda dalam 3 kelompok. Yang pertama, tipe pengembara. Kenapa David menyebutkan tipe pengembara? Di sini alasannya mereka meninggalkan gereja tetapi masih menganggap dirinya orang Kristen. Tidak datang ke gereja untuk tidak beribadah. Ya, tidak datang ke gereja juga tidak beribadah di gereja tapi masih Kristen. Mereka merasa bahwa gereja tidak mampu merespon kebutuhan dan persoalan mereka. Yang kedua, orang muda merasa mereka adalah tipe anak hilang. Mereka yang benar-benar meninggalkan gereja, menghilang dari gereja, dan kehilangan iman. Mereka menggambarkan diri sebagai bukan lagi Kristen. Mereka adalah anak terhilang yang merasa jenuh dengan birokrasi gereja dan berbagai aturan konvensional. Yang ketiga, tipe orang buangan. Ya, mereka menjadi orang buangan, masih menanamkan keyakinan dalam iman Kristen tetapi masih terjebak atau tersesat antara budaya dan gereja. Peranan gereja masa kini. Mengapa gereja ada di dunia? Apa perannya sebagai remaja Kristen? Bagaimana siswa memandang gereja? Ya, di sini ada 4. Yang pertama, sebagai sarana ibadah, disiplin spiritual, persekutuan, dan layanan. Anak-anak Ibu besok ini akan kita bahas. Yang pertama, apakah kalian setuju dengan konsep gereja yang tadi one stop super center? Jika kamu setuju, ya tentu harus berikan alasan. Yang kedua, kamu temukan positif dan negatifnya kalau konsep gereja itu melakukan one stop super center. Nah, yang terakhir berkaitan dengan peran gereja masa kini, kabar baik apakah yang harus diberitakan gereja masa kini pada dunia dan bagi umat Kristen?
Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.